Ya, puji Tuhan ya. Saya merasa sungguh di welcome sebagai keluarga. Salam dari Jemaat Abalov Depok untuk teman-teman yang ada di Abalov Cakung. Salamnya diterima Bapak Ibu? Terima ya. Mau salam balik? Iya, nanti akan disampaikan. Terima kasih. Aduh, sukacita sekali Bapak Ibu Saudaraku, dan hari ini saya juga akan menyampaikan Bapak Ibu sebuah judul khotbah. Ya, judulnya adalah bagaimana menjadi pengelola jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Mari katakan 2, 3. Menjadi pengelola jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu, kita senang dipercayakan bisnis. Kita senang dipercayakan harta. Kita senang dipercayakan jabatan, fungsi, atau posisi. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, ketahuilah bahwa Tuhan rindu mempercayakan jiwa-jiwa. Dan jiwa-jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Dan Dia percayakan kepada orang yang tepat, yaitu Bapak Ibu dan saya. Yang percaya katakan amin. Jadi Tuhan itu mau mempercayakan milik pusakanya. Kalau kita orang tua, Bapak Ibu Saudaraku, Dia percayakan juga jiwa-jiwa lewat anak-anak yang ada di tengah keluarga kita. Karena anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Jadi ketika kita bicara menjadi pengelola jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, kita belajar dari seorang rasul yang bernama Rasul Petrus. Dia menulis surat di 1 Petrus 5 ayat 2 dan 3. Rasul Petrus ini Bapak Ibu punya pengalaman pribadi, katakan pengalaman pribadi. Jadi ketika dia tulis surat ini, dan saya percaya dia tulis juga untuk Jemaat Abalov Cakung, ketika dia tulis surat ini Bapak Ibu, dia sudah melewati berbagai macam pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ketika dia tulis nasihat ini kepada kita semua, dia bukan hanya berkata-kata, tapi dia sudah menghidupi bagaimana menggembalakan kawanan domba Allah itu. Bagaimana dia dipercayakan oleh Yesus. Ketika Yesus berkata kepada Petrus, jikalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi tulisan ini Bapak Ibu bukan sekedar hanya tulisan. Ya. Kenapa? Karena dalam kekristenan Bapak Ibu penting sekali untuk kita menghidupi kebenaran sehingga pada saat kita menyampaikan sesuatu, pada saat kita berbicara Bapak Ibu, kehidupan yang kita lakukan itu mengalir keluar. Yang percaya katakan amin. Jadi kita baca tulisan Rasul Petrus Bapak Ibu, saya baca ayat yang kedua, Bapak Ibu baca ayat yang ketiga. Saya bacakan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa katanya. Tetapi dengan apa? Sukarela. Sukarelanya sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan. Tetapi dengan apa Bapak Ibu? Pengabdian diri. Ayat ketiga silahkan. Jadi Rasul Petrus Bapak Ibu benar-benar mengerti bagaimana ketika dia tulis ini penting sekali untuk dia kuatkan orang-orang yang menggembalakan, orang-orang yang dipercayai oleh Tuhan, jiwa-jiwa yang berharga itu. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku, Pak Oktri, kayaknya tugas penggembalaan hanya tugas penatua deh. Kayaknya tugas penggembalaan hanya PKS saja deh. Kayaknya tugas penggembalaan hanya orang-orang tertentu saja. Tahukah Bapak Ibu, ketika Tuhan berkata kepada Petrus, jikalau engkau mengasihi aku, apa kata Yesus? Gembalakanlah apa?
domba-dombaku. Jadi ketika kita berkata, aku mengasihi engkau Tuhan, maka prinsip yang sama, katakan prinsip yang sama. Prinsip yang sama yang perlu kita teladani, yang perlu kita hidupi. Kita menggembalakan domba-domba Allah. Menggembalakan jiwa-jiwa. Kita para ayah, kita bisa menggembalakan istri dan anak-anak kita. Kita orang tua, kita menggembalakan anak-anak kita. Kita mungkin Bapak Ibu dipercayakan perusahaan. Mungkin Bapak Ibu dipercayakan posisi-posisi tertentu dan punya anak buah. Bapak Ibu ingat, jika engkau mengasihi Yesus, prinsip yang sama, gembalakanlah apa? Domba-domba Tuhan. Jadi Bapak Ibu, ketika Petrus menangkap, ini enggak tiba-tiba, karena tidak ada yang tiba-tiba Bapak Ibu. Dia tulis ini adalah dari sebuah perjalanan, katakan perjalanan. Kenapa? Karena kita tahu Petrus tadinya penjala ikan. Setuju dengan saya? Kemudian ketika Petrus menjala ikan Bapak Ibu, suatu waktu Tuhan menjumpai dia. Yesus menjumpai dia dan ini doa kami Bapak Ibu. Yesus jumpai Bapak Ibu, terus Yesus jumpai Bapak Ibu hari ini dan Bapak Ibu punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Ketika Yesus jumpai Petrus Bapak Ibu, kita tahu situasinya. Dia habis pulang menjala dan firman Tuhan katakan tidak dapat apa-apa. Sudah menjala Bapak Ibu Saudaraku sekian lama, nggak dapat ikan. Dan itu penting sekali buat nelayan, kalau pulang nggak dapat ikan, artinya keluarganya, anak-anaknya mungkin, atau orang-orang yang di rumah mengharapkan mereka dapat ikan, tapi nggak dapat ikan Bapak Ibu. Ngomong-ngomong, saya pernah diajak mancing ke laut Bapak Ibu. Dan saya pikir sekali untuk selamanya nggak lagi, karena saya mabok Bapak Ibu Saudaraku. Jadi saya pikir Tuhan, saya nggak mau mancing ikan lah. Saya mau mancing jiwa-jiwa aja. Karena ternyata buat saya lebih sulit mancing ikan Pak. Karena mancing ikan di laut saya mabok. Kalau mancing jiwa-jiwa, mabok karena masalahnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Petrus pulang gak bawa apa-apa. Tapi Yesus datang menjumpai Petrus secara personal Bapak Ibu, secara pribadi. Dan Yesus pinjam perahunya. Dan ketika Yesus pinjam perahunya, dia menyampaikan firman Allah. Lihat Bapak Ibu, ketika Yesus mau mempercayakan kepada Petrus sebuah perjalanan yang cukup panjang dalam hidup Petrus, Yesus menyentuh hati Petrus. Saya berdoa, hari ini Bapak Ibu disentuh hatinya oleh Yesus. Sehingga ketika Bapak Ibu Saudaraku, selesai Yesus mengajar, Yesus bawa khusus lagi mereka. Yesus katakan ini, mari bertolaklah ke tempat yang apa? Dalam. Saya berdoa, kehidupan kita dengan Yesus punya kedalaman. Karena siapa yang punya kedalaman dengan Yesus, itu seperti orang yang membangun sebuah rumah, menggali dalam-dalam, katakan dalam-dalam, dan menaruh pondasinya Bapak Ibu. Sehingga ketika datang badai, datang banjir, rumah itu tetap berdiri. Saya berdoa, Bapak Ibu punya kedalaman, katakan kedalaman. Ketika Yesus bawa mereka ke tempat yang dalam, kemudian Yesus berkata kepada mereka, tebarkan jalamu. Bapak Ibu, Petrus bilang, sudah semalam-malaman kami menjala, tapi karena engkau menyuruhnya, kami akan melakukannya. Apa hasilnya Bapak Ibu? Mereka mendapatkan ikan yang cukup banyak sampai firman Tuhan katakan, jalannya hampir koyak Bapak Ibu.
Bapak Ibu Saudaraku, di tempat yang dalam ada hal-hal yang khusus yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu. Amin. Dan ketika mereka kembali, Bapak Ibu Saudaraku, Petrus di situ remuk, Bapak Ibu. Tadinya dia panggil Yesus guru, tapi kali ini dia panggil Tuhan, aku ini orang berdosa. Di situ Bapak Ibu Saudaraku, Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku, engkau akan kujadikan penjala manusia, katanya. Di situ tujuan hidup Petrus berubah. Di situ ada panggilan secara pribadi bahwa Petrus akan punya sebuah tujuan yang baru di mana menjadi penjala manusia, Bapak Ibu. Pertanyaannya, Pak Oktri, itu kan Petrus. Kayaknya saya bukan Petrus. Bapak Ibu, Tuhan rindu seperti Tuhan bukan hanya pakai perahu Petrus, tapi Tuhan pakai hidup Petrus. Seringkali kita bisa berkata, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan pakai rumah saya, Tuhan pakai mobil saya, Tuhan pakai bisnis saya. Bapak Ibu Saudaraku, yang Tuhan mau bukan hanya sekedar perahu, yang Tuhan mau hidup Petrus. Karena kalau hanya perahu Petrus, Bapak Ibu, selesai Yesus mengajar, selesai. Tapi kalau hidup Petrus, Bapak Ibu Saudaraku, punya pengalaman rohani. Petrus itu satu-satunya orang yang berjalan di atas air. Bilang kanan kirinya, kalau engkau di dalam air, saya di dalam air, Bapak Ibu. Setuju dengan saya? Petrus itu, Bapak Ibu Saudaraku, diberi juga karunia bangkitkan orang mati. Petrus itu juga menyembuhkan orang sakit. Petrus itu mengusir setan. Petrus itu mengadakan mujizat, Bapak Ibu. Petrus itu, Bapak Ibu Saudaraku, berkhotbah dan 3.000 orang memberi diri dibaptis. Karena Tuhan bukan hanya mau pakai perahunya Petrus. Tuhan mau pakai hidupnya Petrus. Demikian juga kita, Bapak Ibu. Saya bersyukur kalau Bapak Ibu Saudaraku ada rumahnya dipakai buat tempat komsel. Bapak Ibu mungkin bisnisnya dipakai untuk memperluas kerajaan Allah. Bagus. Tapi yang Tuhan mau hidup kita. Karena kalau hanya bisnis, bisnisnya berhenti, selesai. Tapi kalau Tuhan pakai hidup kita, seumur hidup kita, Dia akan pakai kita. Kita bersyukur Tuhan bisa pakai bakat kita. Kita bersyukur Tuhan bisa pakai Bapak Ibu Saudaraku apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Tapi yang paling Dia percayakan kepada kita adalah manusia, Bapak Ibu. Karena manusia yang ditebus dengan darah Yesus. Jadi pertanyaannya adalah, ini kan panggilan Petrus, Pak Oktri, bukan panggilan saya. Tidak, karena Rasul Paulus bilang kepada Timotius bahwa Tuhan juga memanggil setiap orang yang percaya. Mari kita baca 2 Timotius 1 ayat 9, 2-3. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Yesus berfirman, karena Dia adalah firman, Bapak Ibu. Rasul Paulus tulis bahwa kita bukan hanya diselamatkan, kita juga dipanggil. Amin, Bapak Ibu. Bapak Ibu sama seperti Petrus panggil Bapak Ibu. Demikian juga Bapak Ibu dipanggil oleh Tuhan. Petrus dipanggil menjadi penjala manusia. Bapak Ibu juga dipanggil untuk menjala manusia. Kenapa? Karena jikalau engkau mengasihi aku, kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi Bapak Ibu, bagaimana hidup dalam menggembalakan manusia? Yang pertama, tetap fokus kepada manusia
dan mengasihi manusia. Gak mudah Bapak Ibu mengasihi manusia. Setuju dengan saya? Kenapa? Karena kadangkala Bapak Ibu ketika kita mengasihi manusia, kita punya ekspektasi, kita punya pengharapan. Ketika saya Bapak Ibu Saudaraku menolong manusia, menolong jiwa-jiwa, menolong orang Bapak Ibu Saudaraku, saya mau katakan ada kalanya berhasil, tapi ada kalanya saya ditolak. Ada kalanya Bapak Ibu Saudaraku bahkan saya diomongin di belakang. Ada kalanya saya disalah mengerti Bapak Ibu. Tetapi kalau kita fokus kepada manusia dan mengasihi manusia Bapak Ibu. Karena Yesus berkata begini, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh apa? Belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Tahukah ketika Bapak Ibu digembalakan di gereja lokal ini, di Abalov Cakung, dengar Bapak Ibu, Tuhan bukan hanya Bapak Ibu Saudaraku terus digembalakan, tapi satu saat Bapak Ibu akan menggembalakan. Beberapa di antara Bapak Ibu mungkin sudah menggembalakan, saya teguhkan. Kenapa? Karena Tuhan butuh pekerja tuayan. Tuayan banyak Bapak Ibu Saudaraku, katakan banyak. Jangan takut kekurangan tuayan. Karena kitab suci kita katakan tuayan banyak. Kita ada sekolah tunas bangsa Bapak Ibu, tuayan. Tadi kami cerita Bapak Ibu Saudaraku, kita merintis komsel untuk orang tua tunas bangsa. Sudah ada 4 komsel Bapak Ibu. Karena tunas bangsa ada, kami memandangnya ini tuayan. Bahkan tuayan yang datang sendiri. Bapak nangkep maksud saya? Bahkan tuayan ini rela bayar. Datang ke sekolah Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu Saudaraku, apakah saya melihat mereka dengan belas kasihan? Atau saya melihat mereka beban, masalah? Bapak Ibu, pandanglah jiwa-jiwa dengan belas kasihan. Ketika kita memandang dengan belas kasihan, kita mulai mengerti rencana Tuhan. Ketika ada masalah muncul Bapak Ibu, mungkin ada benturan, mungkin ada konflik Bapak Ibu Saudaraku, kembali pandanglah dengan belas kasihan. Memang besi menajamkan besi, manusia menajamkan apa? Sesamanya, tapi pandanglah dengan belas kasihan. Karena Yesus Bapak Ibu Saudaraku berkata kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Kami berdoa ketika Bapak Ibu digembalakan di tempat ini. Bapak Ibu ada sebuah hati yang mau menggembalakan. Ini aku, utus aku Tuhan. Bilang kanan kirinya, engkau gembala jiwa-jiwa. Amin. Bapak Ibu percaya Tuhan mau pakai hidupmu? Saya nggak bisa, Pak Oktri, saya terbatas. Jangan takut Bapak Ibu, karena Bapak Ibu juga digembalakan. Saya menggembalakan beberapa PKS dan PKS tersebut menggembalakan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita bisa menggembalakan manusia, prinsip dasarnya fokus kepada manusia dan mengasihi manusia. Seringkali fokus kita masalah. Setuju? Tahukah Bapak Ibu Saudaraku, manusia memang buat masalah. Bilang kanan kirinya, kita ini buat masalah kawan. Tapi jangan lupa, manusia pula yang Tuhan pakai menyelesaikan masalah. Karena Yesus datang sebagai manusia Bapak Ibu. Dia Tuhan yang sebagai manusia dan dia menyelesaikan juga Bapak Ibu Saudaraku masalah. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan bisa datang Bapak Ibu Saudaraku sebagai malaikat. Tuhan bisa datang sebagai wujud yang lain, tapi dia datang sebagai manusia. Karena dia tahu manusia itu berharga di mata Tuhan. Manusia punya masalah. Istri saya bikin masalah juga ke saya. Saya juga bikin masalah ke istri saya. Tapi Bapak Ibu tahu, ada banyak hal saya ditolong oleh istri saya. Ada banyak hal juga Bapak Ibu Saudaraku, dia menolong saya. Jadi Bapak Ibu, kita perlu lihat.
Bilang kanan kirinya, ada kabar baik kawan. Sekalipun kau pembuat masalah, tapi engkau juga penyelesai masalah. Setuju Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita fokusnya manusia. Dan kita mau Bapak Ibu Saudaraku mengasihi manusia. Siapa sih orang yang paling sulit kita kasihi Bapak Ibu? Biasanya ada orang-orang tertentu. Bahkan mungkin kita berkata jenis ini Tuhan hanya dapat diusir dengan doa dan puasa. Di tengah-tengah saya menggembalakan, ada orang-orang Bapak Ibu Saudaraku juga nggak ideal. Ketika saya sampaikan nasihat, ketika saya pimpin mereka Bapak Ibu Saudaraku, kadang-kala ada penolakan. Tadi saya sudah sampaikan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, kasih kita lebih besar daripada kelemahan mereka. Karena Yesus kasihnya lebih besar daripada masalah kita. Bahkan kasih Yesus lebih besar daripada dosa kita. Bapak Ibu nangkep poinnya. Saya berdoa, saya menaruhkan sebuah pondasi ketika Bapak Ibu bertemu dengan manusia. Kasihi mereka. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana hidup dalam menggembalakan manusia, melepaskan penghalang. Saya akan panggil Bapak Ibu kesaksian seorang suami dan istri, Agit dan Nita, boleh maju ke depan Bapak Ibu. Mereka akan bersaksi Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana mereka dulu juga punya penghalang. Penghalang paradigma Bapak Ibu dalam pikiran mereka. Saya memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu Saudaraku, mereka suami istri, kami muridkan sudah cukup lama, tapi saya bersyukur mereka berbuah banyak. Mereka punya usaha bersama dengan abangnya, usaha cloud, IT, tapi mereka juga punya usaha laundry. Sudah ada 4 laundry juga yang mereka kelola, tapi bukan soal perusahaan, bukan soal usaha. Bagaimana jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, saya mau mereka bersaksi sebelum saya nanti kembali kepada PowerPoint-nya supaya Bapak Ibu nangkap. Jadi ini foto-fotonya Bapak Ibu, kehidupan yang mereka lakukan. Dan mereka juga PKS. Mereka menggembalakan ada bersama dengan saya ada 4 komsel Bapak Ibu. Dan saya melihat hati mereka. Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku, mereka ini murid Kristus yang nyamar jadi pengusaha dan nyamar jadi pekerja di kantornya. Nah, kita dengar kesaksian mereka. Silahkan Agit dan Nita. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Saya Agit, ya saya dulu gereja di KTC juga. Saya sama KTC berarti Kak. Saya sama Kak David kalau nggak salah dan Kak Lukito dari Tanah Merah ya. Jadi waktu dulu gerejanya di Tanjung Priok. Nah saya sama anak saya, dia kalau nggak dikenalin nanti Papa nggak kenalin saya. Nagita Natanela ya, anak kami ya. Oh naik juga. Ya Nagita Natanela. Ya ini. Saya kalau malam-malam mau tidur ini dia juga akan, perlu digembalakan soalnya. Dia akan bilang, kok saya nggak dikenalin gitu. Karena kami setiap pelayanan anak saya selalu bawa ya. Nah jadi yang tadi Kak Oktri sampaikan bahwa memang kami ada usaha yang IT dan juga laundry, tapi sebelumnya kami itu sangat nyaman untuk mengembalakan yang di gereja gitu. Karena kami membedakan antara profesionalisme ya kan, pekerjaan ya, pelayanan is pelayanan, pekerjaan adalah pekerjaan, sehingga banyak hal-hal yang membuat kami itu ada beban ya. Maksudnya ketika saya bekerja saya memakai baju profesionalisme saya gitu kan, ketika saya pelayanan gitu saya memakai baju pelayanan saya gitu, di mana itu banyak menjadi penghalang adalah saya ngerasa ya saya harus bedakan gitu kan, pekerjaan adalah pekerjaan, pelayanan adalah pelayanan gitu. Tapi saya melihat juga teladan dari pemimpin saya Kak Oktri, bagaimana Kak Oktri juga menerobos ya kan, bagaimana Kak Oktri saya lihat
memuridkan ya kan, bahkan saudara, abang gitu kan, dan itu menjadi hal yang saya juga teladan bagi saya, di mana kami belajar untuk juga masuk untuk orang-orang di pekerjaan kami ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat yang di meja itu yang di IT, di mana kami ada beberapa karyawan Kristen, kami melakukan komsel di situ, dan ketika kami melakukan komsel di situ, kami juga memuridkan mereka. Sangat susah, Pak Okri, sangat susah Bapak Ibu. Kenapa? Satu sisi saya Senin sampai Jumat, saya harus melakukan pekerjaan-pekerjaan rutinitas. Kalau mereka salah, saya akan luruskan gitu kan. Satu sisi ketika kami komsel, ketika saya memuridkan, saya bilang, kamu anak yang dikasihi gitu kan. Terus dia ingat, lalu kemarin di Senin marahin gue gitu kan. Jadi itu menjadi hal penghalang bagi kami gitu kan, sehingga sempat ya udahlah berhentiin aja lah gitu. Kenapa? Karena takutnya mengganggu usaha dan juga mengganggu kami juga. Kenapa? Karena kami masuk ke dalam konflik masalah mereka juga, bukan dalam hal pekerjaan saja tapi masalah mereka. Tapi kami diubahkan dengan firman Tuhan sih Bapak Ibu, di mana di di Filipi bicara kebenaran sejati, bicara di Yohanes bicara kebenaran yang memerdekakan. Jadi masalahnya tetap ada Bapak Ibu, tetapi pola pikir saya sama istri dan cara pandang kami bahwa pekerjaan kami adalah pelayanan kami juga. Sampai sekarang Bapak Ibu, kami nggak mau katakan udah selesai, kami sudah menang gitu. Tapi masih banyak gitu kan. Tapi pola pikir kami, cara pandang kami bahwa kami melihat pekerjaan kami adalah pelayanan kami. Mungkin istri saya nambahin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Nah kalau saya sendiri memang saya lebih banyak yang mengelola laundry. Jadi laundry ini juga kebanyakan memang wanita, perempuan gitu ya. Awalnya yang tadi memang kita bilang saya ada di dalam zona nyaman gitu, bahwa ya udah pelayanan itu di hari Minggu dan di komsel. Kalau di dunia pekerjaan kita bedakan saja gitu kan. Jadi saya jadi bajunya banyak gitu ya. Kami berdua bajunya banyak. Ketika ada di laundry beda, ada di kantor beda, ada di gereja beda. Dan itu sebenarnya agak susah buat kami juga gitu kan. Karena kami terlalu ganti-ganti topeng. Setelah kami diubahkan, ada kebenaran yang memerdekakan kami, terus kami merasa juga bahwa loh, ketika kita mengasihi Tuhan, berarti seperti Petrus tadi dibilang kan, gembalakanlah domba-domba aku gitu kata Tuhan Yesus. Nah itu juga kena di kami, dan kami nggak merasa bahwa domba-domba itu bukan cuma ada di gereja aja, tapi ternyata gembala-gembala ini ada di depan kita yang setiap hari yang kami temui dari hari Senin sampai hari Jumat, dan itu lebih sering kita ketemunya. Dan Tuhan bukakan itu gitu. Kami tidak men-setting merekrut orang-orang yang harus kriterianya Kristen, harus kriterianya gimana-gimana. Tapi ternyata ketika paradigma kami diubahkan, Tuhan kasih lihat bahwa ternyata di depan kamu tuh banyak loh gembala-gembala yang harus kalian gembalakan gitu, domba-domba ini. Tuhan bukakan itu, dan Tuhan kasih belas kasihan itu kepada kami. Dan itu benar-benar membuat kami lebih semangat. Walaupun memang terkadang memang melelahkan ya, karena memang Tuhan minta bukan harta, bukan apa gitu, tapi Tuhan minta hidupnya kita. Jadi hidupnya kami ini ya komsel ini kami lakukan di rumah kami. Apa adanya kami di rumah ya itu gitu. Apa yang kami makan ya itulah yang mereka makan. Jadi nggak ada gimana-gimana gitu. Jadi ya, tapi itu membuat kami juga jadi lebih free ya gitu. Jadi nggak terlalu ganti-ganti baju gitu topeng-topengnya. Dan ketika Tuhan kasih belas kasihan itu kepada kami, Tuhan mampukan, kami juga nggak memakai strategi-strategi manusia gitu. Tapi kami melihat bahwa ini adalah manusia yang memang harus kita layani. Fokusnya kepada manusianya aja. Gitu. Oke. Kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu Saudaraku buat Agit Nita. Terima kasih Agit Nita dan Nagita, thank you. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku, terakhir kita bisa ada penghalang. Dan Yesus pernah menjumpai seorang muda Bapak Ibu yang dia mau ikut Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, Yesus berkata kepada dia,
hanya satu kurangmu katanya. Ya, Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Orang muda ini, Bapak Ibu, penghalangnya adalah dia lebih mengasihi harta daripada mengasihi manusia. Pertanyaan buat kita, Bapak Ibu Saudaraku, apakah kita lebih mengasihi yang lain daripada mengasihi manusia? Jadi Bapak Ibu, saya berdoa setiap kita boleh berjumpa dengan Tuhan. Bolehkah kita tutup mata kita? Saya boleh meminta teman-teman dari tim penyembahan, Tuhan, jumpai Tuhan setiap kami di tempat ini hari ini. Amin. Karena Engkau bukan hanya di dalam kami, tapi Engkau juga di antara kami. Kami mau Tuhan dipercayakan milik-Mu yang paling berharga, yaitu jiwa-jiwa. Hari ini setiap penghalang kami runtuhkan dalam nama Yesus. Bapak Ibu, Tuhan panggil Engkau bukan hanya untuk menyelamatkan-Mu, tapi Tuhan panggil Engkau untuk juga menjadi gembala. Karena jika Engkau mengasihi Yesus, prinsip yang sama, Yesus juga akan berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Bolehkah kita bangkit berdiri Bapak Ibu dan kita nyanyikan lagu ini? Boleh tolong saya Karisma, silahkan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari nyanyikan dari awal, katakan, kami gak akan pernah menyesali Tuhan. Tak akan pernah ku sesali. Kau bukan hanya menyelamatkan kami, Iring Yesus tapi Engkau memanggil kami sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi.
cepat saja katakan melayani. Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tahukah Bapak Ibu, Yesus sangat mengasihi engkau. Amin. Dia telah menyelamatkan engkau. Tapi hari ini suara Tuhan juga berkata, Dia butuh hidupmu untuk menggembalakan jiwa-jiwa yang Dia akan percayakan atau yang sudah Dia percayakan. Yes, Lord. Jangan takut susah Bapak Ibu. Jangan takut susah waktu kita menggembalakan. Karena dengan jelas kitab suci kita berkata, waktu kita menggembalakan, mengembangkan kepercayaan Tuhan, Yeah. dikatakan turutlah dengan kebahagiaan Tuhanmu. Yeah. Tuhan mau kita bahagia. Jadi ketika saya menggembalakan, ketika Bapak Ibu menggembalakan, jangan jadikan beban, tapi pandang ini kepercayaan. Dia percayakan hidupmu. Amin. Dia percaya engkau bisa. Karena Dia Gembala Agung kita. Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, ketika engkau mendengar kesaksian dari Agit dan Nita, mungkin kau berkata, Pak Oktri, saya akan mulai mendoakan orang-orang yang di kantor saya. Bahkan mungkin kau lebih berani lagi berdoa, Tuhan jumpai dengan orang-orang yang butuh saya Tuhan. Untuk saya kasihi, karena mereka manusia yang berharga. Dan saya mau fokus mengasihi manusia. Jangan trauma Bapak Ibu. Ya Tuhan. Jangan trauma. Dia pasti tolong kau. Karena Dia sedang percayakan miliknya yang paling berharga. Dan percaya, engkau juga akan terima mahkota, bahkan dipercayakan yang lebih besar lagi. Jadi hari ini, jikalau engkau mau dipercayakan miliknya yang paling berharga, atau mungkin kau telah dipercayakan, aku meneguhkan engkau, teruslah gembalakan sampai serupa dengan Kristus itu menjadi nyata. Bolehkah kita semua menaruh tangan di dada? Jumpai mereka Tuhan. Jumpai mereka. Mungkin mereka seperti Petrus yang sedang punya masalah. Masalah perekonomian. Tapi jumpai mereka. Tolong mereka Tuhan. Karena engkau sanggup untuk menjawab masalah kami. Sehingga ada pengalaman iman. Seperti Petrus ketika menaburkan jalannya lagi, menebarkan jalannya lagi. Dia dapat ikan yang banyak. Tapi Petrus tahu tujuan dia bukan ikan. Tujuan dia berubah. Yaitu menjala manusia. Silakan Bapak Ibu berdoa secara pribadi, lepas pribadi. Roh Kudus bicara. Apa yang kebutuhan mereka Tuhan, jawablah terlebih dahulu. Sentuhlah hati mereka. Sentuh Tuhan. Dan kalau engkau menyentuh hati mereka, kau juga akan mengubah tujuan hidup mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa ada ketekunan mengasihi manusia Bapak Ibu. Jangan menyerah. Kasih terus manusia. Ya Tuhan.
Karena hanya manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terus mau dipercayakan domba-domba Allah, milik pusaka Allah. Dan kami mau setia sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita.